Selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Rionaldo Oscar Dewayan Belajar Setir Mobil Online. Kali ini saya ditemenin sama Mas Rio Destanin. Nah tuh, tutorial saya kali ini kita akan belajar masuk tol. Oke, saksiin terus channel YouTube saya bersama Mas Rio di hari Jumat ini tanggal 27 Desember 2019. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke bro, siap Oke, ya? bro. Mantap, siap. Oke, lanjut lagi nanti ya teman-teman. Pantengin terus video-video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke teman-teman, kita sudah mendekati pintu tol Bekasi Timur. Seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, di sini kita nggak bayar bro, langsung aja. Lebih tenang, lebih kalem Mas Rio. Oke, kira-kira 1 meter aja teman-teman lihat, itu panah hijau semua, itu berarti pintu tol kebuka semua. Kalau silang merah jangan dimasuki, berarti nggak ada pembayaran tol di situ. Oke, Mas Rio mau ngetap kartu sekarang. Oke, nih bro, nggak usah terlalu mepet mas, jangan sampai roda sebelah kanan kita nempel ke batasnya. Kelewat bro. Lewat. Oke, serius Gue kira sini. kita lurus. Kelewat teman-teman, kita lurus saja, pilih yang arah Jakarta Bogor mas. Pemilihan jalur harus benar, minimal kecepatan di tol itu 60 km per jam. Kalau keadaan jalan di tol lancar, batas kecepatan minimum itu kita lihat 60 km per jam, maksimal 100 km per jam. Buat pemula, jalur yang paling aman di tol itu di tengah-tengah, atau istilah saya tuh kedua dari yang paling kanan, kedua dari kanan. Karena jalur kanan, paling kanan di tol itu jalur cepat. Terus teman-teman semua, 60 km per jam itu gigi berapa kalau di mobil manual? Itu gigi 4. Nah, jadi kecepatan 50 sampai 70 km per jam itu gigi 4. Jadi kalau kecepatan kita 60 itu harus gigi 4. Oke, itu kedua dari kanan. Jangan ambil lajur kiri, karena lajur kiri buat kendaraan-kendaraan berat, bis, truk, kontainer. Kalau mobil pribadi keadaan jalan tol lancar, ambil kedua dari kanan. Oke, saat ini Mas Rio akan pindah pelan-pelan ke jalur paling kanan. Oke, kita lihat. Sip. Oke. Iya. Nah, dua dari kanan. Oke. Mas Rio pindah gigi 3. Oke. Nah, ini jalur yang paling aman buat pengemudi pemula saat berkendara di jalan tol. Kecepatan minimal 60, mendekati 60 lebih sedikit kedua dari kanan. Kecepatan Mas Rio saat ini pas 60 km per jam. Oke, nah saya ditemenin nih si ganteng, Medan ganteng, Rio Destanin. Oke, boleh Mas Rio kalau mau pindah jalur kanan, jalur cepat pun boleh. Ya minimal 80 dites aja. Oke, nah, belakang aman, bisa pindah lajur. Oke, Mas Rio melakukan perpindahan ke gigi dari 3 ke 4. Oke, sip. Kalau udah 70 80 udah harus gigi 5 mas, 70 ke atas harus gigi 5. Nah, Mas Rio pindah saat ini gigi 5, lebih kalem bro, tenang aja. Komunikasi saat di tol itu harus dipakai semua, seperti sen saat pindah lajur, ataupun lampu flash, lampu dim saat kita minta jalan duluan, boleh dinyalain.
buat kendaraan-kendaraan satu arah, komunikasi, lampu flash lebih efektif kalau di tol dibanding klakson. Oke. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi selain lajur, gigi, kecepatan minimal dan maksimal, itu arah pintu keluar. Oke, kita harus baca petunjuk-petunjuk arah saat di tol kita mau keluar di mana. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, petunjuk arah saat kita akan keluar tol seperti yang di depan ini. Misalnya sekarang saya mau keluar sama Mas Rio di Bekasi Barat. Di Bekasi Barat. Dia akan ada tulisan keluar tol Bekasi Barat 1 km. Nanti saya kasih tahu maksudnya apa. Atau keluar tol setelah 1 km itu akan ada tulisan lagi petunjuk arah lagi keluar tol Bekasi Barat 500 meter. Nah, kalau udah tulisan keluar tol 500 meter, itu teman-teman udah harus ada di jalur paling kiri, persiapan untuk keluar tol. Seperti itu. Oke, kita masih di tol Grand Wisata. Oke, lebih tenang, kalem, jaga jarak ke depan, bro. Untuk jaga jarak ke depan, perhatikan kendaraan yang ada di depan kita, mobil atau truk atau bis. Kalau di tol masih kelihatan utuh roda belakangnya. Jangan sampai roda belakang mereka yang nempel ke aspal hilang dari pandangan kita. Seperti mobil kita saat ini masih jarak aman. Jangan terlalu mepet, karena kecelakaan di tol itu salah satu penyebabnya yang sering terjadi. Faktor terbesar itu kurangnya jaga jarak ke depan, menyebabkan kecelakaan beruntun. Terus penyebab yang lain kecelakaan di tol itu karena bocor ban. Nah, itu susah prediksinya itu penyebabnya. Sama kelalaian pengemudi, selain jaga jarak, mengantuk atau kurang konsentrasi saat berkendara di tol. Oke. Santai Mas Rio, lebih santai. Saat ini Mas Rio di gigi 4, kecepatannya 80 km, mendekati 80 km per jam. Nanti kita keluar Bekasi Barat, Mas Rio masih lihat sendiri. Kalau masih 1 kilo kita boleh di jalur kanan, masih boleh. Tapi kalau udah 500 meter, Mas sudah ambil jalur paling kiri. Mudah-mudahan video saya kali ini di channel YouTube saya sama Mas Rio ini menembus jatuh 1 juta viewer. Nah, 1 juta viewer nih. Amin. 1 juta viewer. Ngajar lagi nanti lu. Nggak ngajar lagi kan. Ngalahin Atta Halilintar ya, bro ya. Privat aja. Privat aja. Oke. 1 juta subscriber, 1 juta viewer. Oke, Mas Rio tetap di jalur kanan. Sambil lihat petunjuk-petunjuk arahnya, Mas Bro. Ingat, harus kita keluar Bekasi Barat, cari tulisan Bekasi Barat. Kalau masih 1 kilo, Mas di kanan masih boleh. Tapi kalau udah 500 meter, itu udah harus wajib di jalur paling kiri. Persiapan keluar dari tol. Kecepatan Mas Rio mendekati 100, masih normal. Oke, kalau aturannya benar, minimal 60, maksimal 100. Ya, Bekasi Barat. Nah, itu pintu tol masih Bekasi Timur 1 kilo. Nah, itu maksud saya ada tulisan 1 kilo. Ini masih boleh di kanan kalau kita mau keluar tol Bekasi Timur. Di depannya lagi nanti ada tulisan 500 meter. Sudah harus ada di jalur paling kiri kita Bekasi Barat. Mas Rio udah di gigi 5 karena kecepatan Mas saat ini udah Mas Rio nya udah 80 km per jam. 70 km per jam ke atas itu udah harus di gigi 5. Oke. Bekasi Barat, Lingkar Luar, Pondok Gede. Nah, kalau ada misalnya kendaraan yang di jalur kiri ini kita lihat mau ngambil jalur kanan, sedangkan jarak kita udah mepet, boleh nyalain klakson panjang tin untuk negor supirnya, masih tahu ada kendaraan di sebelahnya yang mepet, suruh dia nahan, jangan pindah laju. Kalem bro, keadaan jalan rapat. Oke, dari gigi 4 Mas Rio turun 3 karena ngurangin kecepatan. Tetap dibaca Mas petunjuk arahnya Bekasi Barat, hati-hati.
kiri ya. Jangan sampai miss ya, karena keadaan jalan rapat saat ini. Nah, ada persiapan tadi itu Bekasi Barat pertama 1 kilo bro. Nah, hati-hati jangan kebablasan. Kita mulain boleh ke kiri aja, lihat situasinya, takut bablasan. Semua ya pada keluar semua pagi. Oke, habis ini kita mau lanjut ke parkiran gedung. Mas Rio belajar parkir gedung. Lurus aja dulu bro, nggak dikasih jalan sama truk sebelah. Rapet teman-teman, mau pindah ke lajur kiri, kita udah nyalain sen kiri, tapi keadaan rapet. Masuk mas ke kiri, pelan, satu jalur, jangan langsung, keadaan jalan padat. Oke, ini ada peluang lagi, masuk lagi kiri. Sip. Persiapan kita akan keluar tol Bekasi Barat. Jadi kalau udah tulisan 500 meter petunjuk keluar tol, udah 1 kilo 500 meter udah harus di lajur paling kiri. Jangan lupa buat yang nonton, kalau sekiranya video YouTube saya ini banyak bermanfaat buat keluarganya atau temennya yang baru belajar mengendarai mobil, boleh di share, selain di subscribe, di like, di komen, boleh juga di share. Oke. Habis ngopi, juragan pupuk kenyang. Mas Rio ini usahanya di Medan. Nah, sekedar informasi sambil ngobrol ringan kita di video saya. Usahanya di Medan. Saya petani jeruk bro ya. Iya. Oke, jeruk manis maksudnya teman-teman. Tapi di sini pun ada rumah beliau ini di Bekasi di Villa Mutiara Gading. Kita ambil lajur paling kiri bro. Dapat ya? Nah, dapat. Selama kendaraan di sebelah kiri ataupun di kanan saat kita mau pindah lajur, kita lihat cermin spion. Masih kelihatan utuh kendaraan di kiri ataupun di kanan, berarti kita masih ada peluang untuk pindah lajur. Tapi jangan paksain. Saat kita lihat dari cermin spion, misalnya kita mau ke kiri, kita lihat mobil di sebelah kiri dari cermin spion itu udah kelihatan sepotong, nggak utuh lagi. Itu berarti udah dekat, jangan maksa pindah lajur. Kita nggak bayar lagi mas, tinggal keluar aja, nanti Giant kita ke kiri. Mas Rio saat ini gigi 3, kecepatannya 50 km per jam. Jadi walaupun ada batas minimal, ada batas maksimal, ya kita lihat juga situasi jalan. Kalau lancar boleh 60 km per jam harus minimal itu kalau di tol. Pemula pun harus mengikuti petunjuk aturan-aturan seperti itu. Jadi kalau tol lancar minimal 60 km per jam, kedua dari kanan seperti yang tadi. Bekasi Barat, Pekayon. Oke, udah 1 kilo lagi pintu keluarnya. Sip, Mas Rio masuk lajur kanan karena tadi di bahu jalan mengerucut. Ini masih bisa. Nah, ini masih bisa. Kecilan aja ya. Iya. Nah, di Bekasi Barat, Pekayon 500 meter. Nah, kalau udah 500 meter ini kita udah harus wajib di lajur kiri, persiapan. Nah, buat teman-teman juga, jangan sekali-kali berjalan di tol itu di bahu jalan, pinggir jalan. Dia harus tetap di badan jalan. Bahu jalan, baik di tol ataupun di jalan-jalan raya itu buat berhenti darurat ya, jangan dilakukan. Kadang kita lihat pengemudi saking butuh cepatnya, keadaan di tol macet, mereka ambil bahu jalan. Itu kalau kebetulan ada petugas akan ditilang. Oke, kita udah persiapan.
Mas Rio ini pertemuan terakhir hari ini. Langsung 4 jam masuk tol sama belajar di gedung parkir, belajar bersama sekolah mengemudi Dewa ya. Rio sama namanya kayak saya, cuma beda nasib. Kalau saya sopir di aspal, nah kalau Mas Rio sama juga di aspal, tapi aspalnya empuk tanah. Nah, petani jeruk Sama manis petani. di Medan. Ada pupuk, ada kompos, Oh, ada kompos, ada pupuk. kotoran. Ini ibaratnya pengusahanya kayak Bob Sadino, teman-teman. Bob Sadino. Udah kelas jauh. Udah kelas jauh, Om Bob. Oke, ketiga. Nggak apa-apa sambil ngobrol santai ya, bro. Ini sekali lagi bang ya? Hah? Bayar sekali lagi? Enggak, di sini kita nggak ada lagi bayar. Oh, gitu. Mas tinggal nanti ke kiri aja lurus aja arah Stadion Bekasi kita. Ke kanan Giant tuh kan. Kita ke kiri nanti. Oke, kita udah mendekati pintu keluar. Udah jalan-jalan umum lagi. Nah, ini Bekasi Barat. Pintu keluarnya langsung disambut tempat-tempat belanja di Bekasi Barat. Ambil jalur kiri mas, karena kita mau ke kiri. Sen jangan lupa, spion jangan lupa lihat. Perhatiin kendaraan sebelah kiri masih kelihatan utuh dari cermin spion, berarti masih bisa masuk. Di sebelah kanan itu Giant Hypermall Mega Bekasi. Sebelah kiri ini Med Mall, Metropolitan Mall. Oke, jangan lupa teman-teman ya, share, subscribe, like, komennya. Oke, biar video ini juga, video saya ini di channel YouTube saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, juga bermanfaat untuk saya sendiri. Oke, cukup sekian video YouTube saya kali ini bersama Mas Rio Destanin. Tutorial bagi pengemula bagaimana cara aturan-aturan berkemudi saat di jalan tol. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas semua. Oke, bye. Bye.